Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Instagram, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa kembali bertemu dalam channelnya Pijar Rahman Official. Mudah-mudahan ada inspirasi, ada juga wawasan, pengetahuan yang bisa kita dapatkan di sore hari ini. Baiklah sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sore hari ini edisi perdana ya, pembahasan tafsir ya Al-Muyassar. Tafsir ringkas, insyaallah kita akan mencoba untuk membahas tafsir ini sehingga kita tahu maksud bacaan yang kita baca dalam salat-salat kita, sehingga menambah kehusyuan dan tahu maksudnya ya. Kita akan mencoba membahas dari surat An-Nas dulu ya. Kita mulai saja, dibaca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sahabat YouTube ya, kita lihat apa sih maksud daripada ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya apa? Isi dari tafsirnya Al-Muyassar ini ya. Di sini dijelaskan ayat 1 ini, qul, katakanlah ayyuhar rasul, a'udzu wa a'tasimu birabbin nas al-qadiru wahdahu ala raddi syarril waswas. Jadi aku berlindung, ayyuhar rasul, wahai rasul, katakanlah a'udzu, aku berlindung, wa a'tasimu, aku berpegang teguh ya birabbin nas, kepada Tuhannya manusia, Al-Qadir, yang mampu, wahdahu, hanya dirinya, ala rad, untuk menolak al-waswas, bisikan-bisikan. Tentunya ya sahabat YouTube, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali bisikan-bisikan ke arah yang negatif. Terlebih di era ya teknologi yang sangat modern ya. Apapun yang kita inginkan itu sangat mungkin dilakukan ya. Apalagi ketika kita punya harta yang banyak, uang yang banyak, maka peluang-peluang untuk melakukan kejelekan, maksiat itu sangat terbuka lebar. Maka ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kepada Rasul, a'udzu, qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung, wa'tasimu, berpegang teguh, birabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan kehendak. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan seseorang. Kenapa kita ya berpegang, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena al-qadiru wahdah ala raddi syarri al-waswas. Karena dialah yang mampu ya sendiri ala rad, untuk menolak al-waswas yang ada dalam diri manusia. Ya Allah, kenapa hati ini tidak nyaman? Maka kita baca
Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Karena ayat ini diperuntukkan untuk yang mengusir was-was dalam diri kita. Adanya terjadinya kemaksiatan, adanya terjadinya pembunuhan, adanya terjadinya perzinahan karena bisikan-bisikan yang terlintas dalam hati kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari bisikan-bisikan itu. Siapa bisikan itu? Siapa yang membisikkan itu? Nah, nanti akan dibahas dalam ayat selanjutnya. Ayat yang kedua, Malikin Nas. Apa maksudnya? Malikin Nas al-mutasarrif fi kulli syu'unihim al-ghaniyyu anhum. Ya, rajanya manusia yang mengendalikan, yang mengatur fi kulli syu'unihim, setiap urusan mereka. Kita duduk pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan kita. Berapa kadar oksigen yang kita serap? Ya, berapa itu kan kenikmatan yang kita terima pada hari ini. Ya, kita nikmat duduk seperti ini, oksigen kita serap, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa bergerak tangan, kaki, masih bisa beraktivitas, masih bisa makan. Itu adalah siapa yang memberikan fasilitas itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-mutasarrif fi kulli syu'unihim. Setiap permasalahan itu. Ada orang yang tadinya tidak bisa membaca, akhirnya dia bisa membaca. Ada orang yang tadinya tidak bisa bergerak menjadi orang yang bisa menjadi bergerak. Ada orang tadinya sakit kemudian menjadi sehat. Semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaniyyu anhum. Ya, Allah yang Maha Kaya. Ya Allah anhum, ya Allah adalah tempat ya untuk kita meminta, ya Al-Ghani anhum. Jadi mereka itu bergantung pada Allah, mereka itu butuh pada Allah. Itu kan. Karena pada hakikatnya rezeki yang kita terima, harta yang kita terima, ya jabatan yang kita terima, anak yang kita miliki, istri yang kita miliki, itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini misalkan terjadi bencana, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kondisi kita misalkan tidak mampu, miskin ataupun memang finansialnya kurang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah pada hakikatnya yang memberikan itu semua kepada kita. Malikin Nas. Selanjutnya adalah alladzi waswis fi ilahin nas. Yang ketiga itu ilahin nas. Maksudnya apa? Ilahin nas, Tuhan manusia, alladzi yang la ma'budu bihaq siwahu. Yang tidak ma'bud, yang tidak berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak diperkenankan untuk menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, menuhankan uang, menuhankan dukun, menuhankan manusia, menuhankan hewan, menuhankan tumbuhan, menuhankan kepercayaan, menuhankan bintang, menuhankan matahari dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menuhankan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri kita. Karena matahari bisa bersinar itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bulan bisa bercahaya karena Allah Subhanahu wa taala. Makhluk bisa berjalan, hewan bisa berjalan, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi sebuah kelayakan, sudah menjadi sebuah kemestian bagaimana kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan ketika kita sholat ilahin nas, Tuhan manusia itu, kita bayangkan tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas. Kemudian min syarril waswasil khannas. Ayat yang keempat, maksudnya apa? Min adza asyaitan, ya dari adza, ya dari serangan gitu kan, yang membuat manusia itu terpengaruh syaitan, ya dari tipu daya syaitan. Alladzi yuwaswis, yang membisikkan indal ghaflah, ketika kita lalai. Nah ternyata ini rahasianya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata setan itu sangat senang ketika hambanya itu dalam keadaan ghaflah, lalai, baru masuk setan di sana. Ya. Ketika kita banyak harta, ya, kita sedang asyik-asyik, waktu sholat juga lupa,
Ya, karena sedang menikmati maka di sanalah masuklah setan. Jangan sholat dulu, nikmati dulu makanannya. Jangan sholat dulu, nanti masih lama. Itu kan, silakan bersenang-senang. Ya, jangan dulu beribadah, masih muda. Banyak sekali alladzi yuwaswis fi sudurin nas, dalam dada manusia itu. Ya. Kemudian apa? Wa yakhtafi 'inda dzikrillah. Kemudian sembunyi ya ketika disebut Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Kita membaca Al-Qur'an maka ya terbirit-birit syaitan lari. Kita berdoa kemudian juga syaitan juga lari. Ya. Seperti itulah karakter dari zikir ya. Zikir Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tidaklah kecuali dengan mengingat nama Allah maka hati ini akan menjadi tenang, menjadi tentram. Ya. Kemudian ayat selanjutnya adalah ya. Tadi itu min syarril waswas al-khannas ya, itu ayat yang keempat. Itu ayat yang keempat ya, yang tadi itu penjelasannya min syarril waswasi al-khannas. Ya, min adza asyaitan alladzi waswis indal ghaflah wa yakhtafi an dzikrillah. Min syarri al-waswas al-khannas, dari kejahatan bisikan al-khannas. Ya, syaitan ya, yang tersembunyi ya. Alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Bagaimana sih karakter syaitan itu? Alladzi ya yuwaswis fi sudurin nas, maksudnya apa? Alladzi yabuthu, yang menyebarkan asyar, kejelekan-kejelekan, wasyukuk, keraguan-keraguan, fi sudurin nas, dalam dada manusia. Ya, jadi untuk sholat nanti aja, gitu kan, tidak khusyuk dan lain sebagainya, ternyata itu siapa? Itu adalah dari setan ya, yang menyebarkan asyar, kejelekan-kejelekan. Ya, kemaksiatan-kemaksiatan, perzinahan-perzinahan, mabuk dan lain sebagainya, itu hakikatnya dari syaitan. Alladzi yabuthu syarru wasyukuk fi sudurin nas, dalam dada manusia. Siapakah yang menyebarkan itu? Min syayatinil jinni wal insi, dari syaitannya jin dan manusia. Jadi ternyata syaitan itu karakternya itu seperti itu. Ya, suka menyebarkan kejelekan-kejelekan dan juga keraguan. Ya, siapakah dia? Ternyata itu dari golongan jin dan manusia. Ya, bukan hanya jin, tetapi manusia juga suka menyebarkan kejelekan-kejelekan dan keraguan-keraguan. Pada hakikatnya mereka itu adalah syaitan, seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting ya surat An-Nas ini untuk kita fahami, untuk kita amalkan dalam keseharian kita, bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Tenang menghadapi kehidupan ini, menghadapi keraguan-raguan itu, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah, tilawah Al-Qur'anlah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika masuk ke sebuah lembah-lembah yang menakutkan, itu kan dibacalah surat An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Dan surat ini adalah bagaimana dikhususkan ya untuk bisikan-bisikan. Sampai ada 3 tahapan ya untuk kita menangkal bisikan-bisikan itu. A'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Sifat Allah itu ilahin nas, ya, Tuhan manusia yang tidak ada Tuhan selainnya. Dan itu adalah semuanya menjadi benteng-benteng untuk bagaimana ya bisa bisa untuk menjadi diri ini kuat, seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat YouTube, bahwa kita sebagai seorang muslim, seorang yang betul-betul mahalu manusia, mahallu al khata wan nisyan, tempat salah dan lupa, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tafsir ini insyaallah akan rutin disampaikan, Al-Muyassar ini dari surat-surat yang terpendek. Dan juga jangan lupa ya, yang belum subscribe ya, disilakan di subscribe
channel YouTube-nya karena nanti biar notifikasinya muncul di channel Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.